Heho Pop Gengs! Soal kasus penipuan di Indonesia itu emang udah banyak yang bertebaran. Apalagi masyarakat kita emang terkenal gampang diajak asalkan diiming-imingin keuntungan melimpah. Nah, sikap korban dari tiap penipuan jelas berbeda. Namun, sepertinya masyarakat di Makassar bisa dikasih tropi nih dengan respon mereka. Saat travel bernama SLV ketahuan menggelapkan dana sebesar 3,3 miliar rupiah, korbannya itu dengan gercep memasang billboard di jalan raya untuk mencari pelaku. Wah, ini sih keluarga pelaku udah kepalang malu ya sama cerita tetangga. Oh iya, selain kasus SLV travel tadi, masih ada nih beberapa kasus lainnya yang tidak kalah menghebohkan. Salah satu contoh lain datang dari penipuan samurai-samuraian yang dijual dengan harga menggokil. Bahkan, saking gilanya ada konten YouTube yang dengan jelas mengumumkan kalau harga samurai yang mereka punya itu 150 triliun rupiah. Beuh, ini sih kalau bener udah lebih ngeri dari katana punya Musashi Miyamoto yang dianggap sebagai pendekar pedang terbaik dalam sejarah. Tapi kalau ditanya, ada yang beli pedang 150 triliun rupiah tadi? Belum ada kejelasan sih. Nah, yang jelas modus seperti ini tuh udah sering terjadi Pop Gengs. Pada 2017 kemarin, komplotan penjual samurai roll ditangkap di Semarang setelah dilaporkan korbannya. Si korban yang percaya dengan samurai bisa potong paku sudah mengirim tanda jadi 200 juta rupiah, namun belum kunjung mendapatkan barang yang diinginkan. Ya jelas, barang yang dijual itu selalu ditunda untuk diberikan karena mereka emang nipu. Bahkan peristiwa potong paku tadi sudah diborgol sama pesulap merah beberapa waktu lalu. Triknya ternyata pakai paku khusus yang memang udah disambung menggunakan timah. Jadi lumayan gak kelihatan. Masih dari samurai-samuraian, di kota Malang ada lagi yang gak kalah heboh. Dua tersangka bernama Atim Haryono dan Sugeng Sutrisno terbukti melakukan penipuan sebesar 18 miliar rupiah pada tetangganya. Hal ini mulus dilakukan karena tetangganya juga tergiur mau punya samurai yang katanya berasal dari alam gaib dan bisa menggandakan duit. Makanya dia rela keluarin duit 18 miliar karena katanya bisa dapat sampai triliunan rupiah. Ini sih namanya mau untung, malah buntung sayang. Kalau soal mau untung malah buntung, kita juga nggak boleh lupa nih dengan kasus robot trading yang mencengangkan. Salah satu kasus paling besar adalah robot trading Fahrenheit yang menelan 550 korban dengan kerugian mencapai 480 miliar rupiah. Wah, uang segini mah udah bisa beli rumah mewah sekomplek. Jumlah korban yang terjerat ini diiming-imingi luar biasa oleh pihak robot trading Fahrenheit. Keuntungan yang didapatkan itu berkisar antara 50 hingga 80% bergantung uang yang dideposit. Untuk paket robot trading paling tinggi nih berada di harga 750 juta rupiah dengan keuntungan 80%. Ya jelas lah, mata orang kaya jadi hijau beneran. Nah, dari kasus penipuan ini nama Henry Susanto naik sebagai tersangka utama. Pria yang satu ini ditangkap pada bulan Maret 2020 kemarin untuk menjalani proses hukum. Ancaman penjaranya sih sampai 24 tahun, tapi nggak tahu nanti vonis dan dijalani cuma berapa tahun, biasanya gitu ya. Kita pindah lagi ke kasus yang udah marak terjadi yaitu dukun menggandakan duit pada 2021 di mana hal ini terjadi di Bekasi. Dukun bernama Herman alias Ustaz Gondrong ini banyak dipercaya bisa menggandakan uang setelah video viralnya beredar. Sebenarnya nih ya, kalau kita tenang mikirnya, gak ada yang akan kejebak sama si Herman ini. Toh dia tetap tinggal ngontrak di Bekasi di sebuah rumah kecil. Kalau emang dia bisa gandain duit ya Pop Gengs, jelas rumahnya bisa saja sebesar rumah Raffi Ahmad, iya kan? Namun, dukun Herman ini bukan cuma ditangkap karena kasus dukun palsu, tapi juga pernikahan di bawah umur. Dia dilaporkan warga sekitar karena menikah dengan bocah yang cukup mengganggu kehidupan warga sekitar. Kasus penipuan heboh lainnya datang dari Depok.
Tempat dari pedangdut kondang Ayu Ting Ting ini emang udah sering jadi sorotan karena beragam hal yang terjadi. Salah satu yang paling heboh sih ya jelas kasus babi ngepet. Kejadian heboh ini terjadi pada tahun 2021 kemarin. Saat media sosial heboh dengan pengakuan seorang ustadz di mana berhasil menangkap babi ngepet. Dari pengakuannya, proses penangkapan ini membutuhkan beberapa laki-laki dengan bertelanjang bulat untuk mengejar si babi. Setelah ditangkap, rekayasa babi ngepet ini kemudian dikuatkan dengan munculnya perempuan bernama Wati yang menuduh salah satu rumah yang menjadi biang keladi dari babi ngepet. Kata Ibu Wati, dia udah lama curiga. Kok itu keluarga kaya tapi kerjaannya nggak ada? Wah, semoga kita semua dijauhkan dari tetangga kaya Ibu Wati ini ya. Setelah isunya makin kuat, si bapak yang menangkap babi ini kemudian mematok tarif warga yang pengen melihat wujud si babi ngepet. Tiap orang itu harus bayar 10 hingga 20 ribu rupiah. Ya, namun yang namanya penipuan sih pasti bakal tercium juga. Setelah si babi ini dipotong dan digadang-gadang bakal jadi manusia, ternyata ya tetap aja babi. Hal ini kemudian mengundang kemarahan warga sekitar, hingga akhirnya Adam Ibrahim yang jadi tersangka utama mengaku kalau dia sudah merencanakan aksi ini selama 1 bulan. Anak babi yang tadi dianggap babi ngepet dibeli secara online dengan harga 900 ribu rupiah. Motifnya cukup sederhana, karena Pak Adam mau dianggap orang pinter di lingkungannya, supaya orang datang untuk berobat. Tahu sendiri kan lah ya, kalau pengobatan alternatif masih sangat diminati. Kalau dari tadi soal duit melulu, sekarang ada lagi nih kisah kasus penipuan yang terjadi supaya punya nama besar dan terkenal. Kasus paling terkenal di Indonesia adalah Dwi Hartanto yang mengaku sebagai the next Habibie. Jangankan kita yang masyarakat awam, jurnalis kondang sekelas Najwa Shihab aja sempat kena gocek karena mewawancarai pria ini saat mata Najwa kebelah hendak. Kehadiran Dwi Hartanto di mata Najwa dan sebutannya sebagai the next Habibie tentu tidak datang begitu saja. Hal tadi datang setelah beragam kebohongan luar biasa dilakukan dengan sempurna. Mulai dari mengaku lulusan Tokyo Institute of Technology, lalu pernah menang kompetisi badan antariksa di Jerman, masuk di ring 1 badan antariksa Eropa lah, hingga mengaku ikut dalam perancangan satelit launch vehicle. Dan yang paling bikin geram adalah pertemuannya dengan Pak Habibie. Dwi ini mengaku kalau pihak Habibie yang ngotot mau ketemu sama dia. Padahal dia tuh ya yang minta buat ketemu lewat KBRI Den Haag. Semua kebohongan ini baru diakui oleh Dwi Hartanto setelah menjalani sidang kode etik di Universitas Teknologi Delft, tempatnya menjalankan pendidikan. Yang ini sih jelas jadi ganjaran setelah seluruh kebohongannya terbongkar ke publik ya. Nah itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!